Joger Pabrik Kata-Kata atau PKK menandai 42 tahun kiprahnya dengan menggelar perayaan HUT ke-40 tambah 2. Perayaan yang digelar sederhana pada Kamis 19 Januari 2023 malam sekaligus merayakan HUT pernikahan ke-42 ditambah 2 Joseph Theodorus Wulianadi sang pendiri dengan istri tercinta Ibu Erikos dari Jati. Toko oleh-oleh legendaris dan menjadi salah satu ikon khas Pulau Dewata ini pun terpaksa tutup di hari istimewa yang dirayakan di basement Joger Kuta di Jalan Raya Kuta. Puncak hari jadi yang bertajuk Joger Jelek Bali Bagus atau Jojel Balba ini ditandai dengan acara tiup lilin dan pemotongan tumpeng. Walaupun berlangsung secara sederhana, namun terlihat potret kegembiraan terpancar dari raut wajah seluruh undangan yang hadir. Joseph Theodorus Wulianadi ditemui di sela-sela perayaan mengatakan kali ini merayakannya lebih sederhana karena juga ingin mengalokasikan keuntungan yang diperoleh untuk para keluarga, sebutan bagi para karyawan. Kali ini kita melaksanakannya agak lebih sederhana karena kan kita juga ingin mungkin mengalokasikan keuntungan yang kami peroleh itu untuk dibagikan kepada mereka. Walaupun tahun lalu juga sudah ada, walaupun sempat ragu saya apakah mampu kita memberikan, karena kan beban yang kita rasakan ketika pandemi itu kita tidak bisa berpenghasilan dan menurun, tapi kos-kos tetap. Jadi kami sempat itu, tapi ending-endingnya saya tahun lalu pun tetap membagikan bonus. Tuh, jadi saya bersyukur sekali bahwa itu bisa terjadi. Dan kali ini kami berencana bikin sengaja untuk tidak ada keraguan itu. Sehingga mereka tidak terombang-ambing. Jadi kita pastikan kita bikin lebih sederhana. Dan kemudian toh tetap meriah. Dan kalau Anda lihat tadi itu, wah siang itu luar biasa. Saya sendiri iri sama mereka. Saya sering iri sama mereka. Karena dulu bos saya tidak sebaik saya. Artinya bahkan hubungan agak jauh. Tapi di sini mereka bisa dekat kali sama saya walaupun tidak nempel. Pada perayaan tahun ini pun dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan bagi guide atau pemandu wisata terbaik versi Joger yaitu Niputu Lina Adityawati, Igusti Rai Dharma Putra, dan Iputu Agus Satriawan. Jadi kriterianya kan ada guide-guide itu yang artinya sikapnya dianggap agak kurang sesuai dengan budaya kami di sini. Budaya kami di sini kan baju dua ranah tadi. Jadi baik, jujur, ramah, rajin, bertanggung jawab, berimajinasi, kemudian berinisiatif, berani, bersyukur, bermanfaat, tekun dan tahu diri. Jadi kelihatannya setiap tahun kami memang memberikan penghargaan kepada guide-guide yang reguler kemari, kemudian mereka sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Dan kami tidak sembarangan dalam hal itu. Sangat. Sekitar 240 orang keluarga besar Joger Kuta dan Joger Luwus memadati area basement Joger Kuta. Suasana hangat dan penuh makna walaupun perayaan dilakukan secara sederhana. Konsep sang pendiri Joger ini memang tak memberi istilah karyawan atau karyawati untuk para pekerjanya, melainkan memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Bahkan di masa-masa sulit pun pihaknya tetap survive dan para pekerjanya tidak ada yang menderita. Karena mungkin waktu itu Joger tetap unik. Karena uniqueness itu yang menyebabkan kami itu tetap survive, bahkan tumbuh. Dan kami sistem kekeluargaan. Jadi di sini tidak ada karyawan. Jadi tidak ada namanya karyawan, tidak ada karyawati. Tapi kemudian kita itu malah memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Tapi itu sungguh-sungguh, bukannya sandiwara atau pencitraan. Bahkan kalau Anda lihat, kami sudah berapa kali mengalami masa-masa resesi atau masa-masa susah. Itu kami itu tetap survive. Dan orang-orang kami tidak ada yang menderita. Itu yang penting. Dan di sini mereka tidak dibayar
tidak diberi gaji, tapi diberi uang saku yang optimal, artinya sesuai dengan kebutuhan mereka dan mereka bisa menabung. Dan untuk itu kami mendukung mereka dengan memberi makan 3 kali setiap hari. Nanti Anda perlu lihat dapur kami itu mungkin mirip kayak hotel bintang 3 lah. Jadi di sanalah mereka makan setiap hari. Di Luwus juga kami punya sekitar 16 tukang masak. Itu saja merupakan domino efek yang luar biasa untuk menyejahterakan masyarakat Bali terutama, kemudian masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi kalau sampai ke luar negeri, kami hanya menjual di sini. Kami dulu eksportir, tapi kami pikir buat apa ekspor kalau di dalam negeri dia sudah sangat sering harus lembur. Dalam kesempatan yang sama, Arman Setiawan Wulyanadi yang tak lain putra dari Jogjar menerangkan pihaknya akan terus berinovasi dan mulai melakukan sebuah perkembangan seperti akan mulai masuk produk baru, inovasi dari segi printing, serta akan berusaha mengembangkan segmen pasar dari menengah ke bawah. Oke, kalau kita bicara itu memang sekarang kita inovasinya sih kita masih mencoba survive ya. Kita bicaranya kan survive itu dulu, tapi juga kita dalam pengembangan ya. Sekarang kan udah mulai juga masuk produk-produk baru yang tadi seperti jam tangan dan segala macamnya. Ya, dan mereka juga nanti kan inovasi-inovasi dari teknologinya juga kan akan terus berkembang. Untuk kemudian juga dari segi printing, dan kita juga mencoba mendevelop segmen yang gimana ya kalau saya bilang itu sebenarnya sih segmen kita dari dulu ya. Cuman ternyata secara perjalanan waktu kok segmen kita tuh menjadi menengah ke atas gitu. Nah, kita mencoba lagi membangkitkan yang segmen yang, mohon maaf bahasanya saya pilih segmen bawah gitu kan. Jadi kita sedang menciptakan produk kaos yang kualitasnya sedikit lebih rendah daripada kualitas kita sebelumnya, dengan harga lebih, mudah-mudahan sih lebih murah daripada produk-produk Jogjar yang ada sebelumnya. Walaupun sempat diterpa pasang surut akibat pandemi COVID-19, saat ini penjualan di Jogjar PKK kata Arman sudah membaik, bahkan mendekati seperti tahun 2019 dengan persentase sekitar 70 hingga 80%. Kan agak susah ya menghitung persentase apa segala macam itu, tapi mungkin kita melihat dari barometernya, kalau saya perhatikan, ini kan kita baru hanya di Kuta saja, yang di Luwus kan baru buka. Tapi kalau dihitung dari ini kelihatannya kita sudah mulai mendekati 2019. Itu kan jadi kita kan memang kan selalu benchmarking kita kan 2018, 2019. Kalau 2020, 2021 kelihatannya agak susah ya. 2022 juga masih PPKM-nya kan naik turun terus, jadinya kita nggak mau pakai itu. Tapi kalau memang dari segi pendataan sih memang sudah mendekati itu. Mungkin kalau tadi pertanyaannya persentase mungkin udah di 70-80% mendekati 2019. Ya kita sih sementara sih kalau bisa, namanya manusia kan kalau bisa berharap aja. Yang penting kita tetap di happiness oriented itu, kebahagiaan kita selalu yang menjadi nomor satu. Karena apa gunanya kita kaya ataupun miskin, bukan hanya kaya aja tapi juga miskin, tapi kalau kita tidak bahagia. Ya mudah-mudahan yang kedepannya ya, saya pun sekarang sebagai generasi 1.2-nya senantiasa berupaya supaya anggota keluarga kita tetap bahagia, dan mudah-mudahan kebahagiaan ini menular juga bukan hanya di anggota keluarga tetapi juga kepada mereka yang mau bahagia lah ya. Lebih gampang mungkin bahasanya kepada mereka yang mau bahagia ya. Yang nggak mau bahagia ya udah biarin aja. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.